Sejarah Deuteronomis. 1 Samuel. Eli dan Samuel, keduanya diperkenalkan sebagai imam yang memimpin kurban tahunan di Silo dan sebagai hakim. Orang Filistin merebut Silo dan tabut perjanjian. 1 Samuel 4. Cerita-cerita tentang dewa Filistin, Dagon, yang tunduk menghormati tabut perjanjian, dan orang Filistin yang kemudian mengembalikan tabut itu kepada orang Israel, pasal 5 dan 6, memperlihatkan bahwa Yahweh masih penuh kuasa, meskipun umatnya telah dikalahkan dengan telak dan sangat memalukan. Pasal 4 ayat 21 dan 22. Kendati orang Israel mendapat kelegaan pada masa Samuel, pasal 7, orang Filistin masih menguasai negeri itu. Pasal 13 ayat 19-22. Putra-putra Samuel seperti putra-putra Eli korup, sehingga Samuel mengurapi Saul dan kemudian Daud sebagai raja. Duplikasi dan triplikasi versi-versi dari beberapa episode dilaporkan yang berasal dari sumber J, sumber E, dan sumber-sumber yang lain. Tradisi utara, yaitu sumber E, Elohista, menganggap keinginan umat akan seorang raja sebagai penolakan terhadap Yahweh. Samuel menentang ide tentang raja dan kerajaan atas orang Israel. Namun akhirnya ia menerima ide itu meski dengan enggan. Pasal 8 ayat 1-9, 10 ayat 17-24. Samuel memperingatkan orang Israel tentang apa yang akan terjadi bila mereka mempunyai seorang raja. Pasal 8 ayat 10-18. Sikap Samuel ini mencerminkan komitmen Israel terhadap ideal teokratis atau pemerintahan Allah. Perhatikan Hakim-Hakim 8 ayat 23. Serta pengalaman tidak bahagia di kemudian hari di bawah kekuasaan Salomo. Tapi dalam tradisi Yehuda, yakni sumber Yahwis atau Yahwista, Samuel mengurapi Saul tanpa ragu karena Yahweh telah memerintahkannya. 1 Samuel pasal 9. Karier Saul dimulai kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi. Tindakannya yang gagah berani dalam menyelamatkan Yabesh Gilead dari tangan orang Amon, pasal 11, mengingatkan kita pada sepak terjang hakim-hakim. Di bawah Saul, Israel memperoleh keberhasilan awal dalam perlawanan terhadap orang Filistin. Tetapi entah bagaimana Saul gagal memuaskan Samuel. Pasal 13 dan 15. Samuel mencelanya, kemudian mengurapi Daud. Meski demikian, untuk beberapa waktu yang singkat, Saul berupaya membebaskan Israel dari dominasi Filistin. Dalam pada itu Saul menjadi iri terhadap popularitas Daud dan ia mencurigai jangan-jangan Daud berharap akan menggantikannya sebagai raja. Daud di pihak lain paham bahwa Saul telah membuat keputusan untuk membunuhnya. Ia pun melarikan diri. Saul terobsesi untuk menggiring Daud ke padang belantara. Sementara itu awan badai Filistin menggumpal. Dalam badai itu Daud
telah menjadi seorang bawahan atau vasal dari Raja Filistin yang bernama Akis dan menggunakan waktunya untuk menyerang desa-desa non-Israel. Tidak seperti Saul, pasal 15, Daud tidak diwajibkan untuk memusnahkan barang rampasan. Ia menggunakan barang rampasan itu untuk memelihara pasukannya. Ia juga mengirimkan bingkisan-bingkisan kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya. Perhatikan pasal 27, pasal 30 ayat 26 sampai 37 pula. Pada gilirannya, orang-orang Yehuda itu memperhatikan penghargaan mereka, memperlihatkannya penghargaan mereka kepada Daud dengan menjadikan dia raja. Sementara itu orang Filistin bersiap-siap untuk memerangi Saul. Beberapa di antara raja kota Filistin mempertanyakan loyalitas Daud, sehingga Raja Akis mengirim Daud dan orang-orangnya pulang. Untuk kemudian, Daud dan orang-orangnya mendapatkan kembali para istri, anak, dan milik kepunyaan mereka yang telah ditawan oleh orang Amalek. Pasal 29 dan 30. Meski Daud tidak dilibatkan, orang Filistin mengalahkan Israel di Gunung Gilboa. Saul dan putra-putranya gugur, tetapi mayat-mayat mereka dimakamkan secara terhormat oleh orang-orang Yabes Gilead sebagai ungkapan rasa terima kasih mereka kepadanya. Sejarah Deuteronomis 2 Samuel. 2 Samuel barangkali bisa diberi judul kitab tentang Daud. Pasalnya, kitab ini melaporkan tampilnya Daud ke tampuk kekuasaan, menyusul gugurnya Saul, serta prestasi-prestasi besarnya, di samping perbuatan-perbuatannya yang tidak diperkenan oleh Allah dan merugikan rakyatnya. Berikut petaka-petaka yang ditafsirkan sebagai hukuman Allah kepadanya. Cerita tentang Daud dimulai dalam 1 Samuel, berakhir dalam 1 Raja-Raja 2. Kitab 2 Samuel dimulai adalah bagian dari sejarah Deuteronomis yang berawal dari kitab Ulangan dan menjelujur sampai 2 Raja-Raja dengan mengecualikan kitab Rut tentunya. Sumber utama dalam 2 Samuel adalah J atau sumber Yahwista bersama dengan beberapa bahan Elohista. Sejarah istana dari 2 Samuel 11-20, kemudian 2 Raja-Raja 1 dan 2, boleh jadi merupakan bagian yang lebih awal yang dilestarikan atau mungkin disusun oleh J atau Yahwista sendiri. Daud adalah raja pertama Yehuda, pasal 2, dan yang pertama memerintah baik Israel maupun Yehuda. Pemerintahannya kurang lebih 1000 sampai 965 sebelum Masehi menandai awal dari kerajaan bersatu. Tapi persatuan itu gamang. Bahkan semasa pemerintahan Daud, pihak utara, suku-suku utara yang menamakan diri Israel melakukan 2 upaya yang serius untuk memisahkan diri. Perhatikan pasal 15-18 dan 20. Sebagai seorang Yehuda, Daud perlu meyakinkan orang Israel bahwa ia adalah seorang penerus Saul yang sah, raja mereka.
Ratapannya yang terkenal tentang Saul dan Yonatan, pasal 1, mungkin diterbitkan dengan pertimbangan ini. Pesannya kepada orang-orang Yabes Gilead, pasal 2 ayat 5-7, dengan jelas mengundang mereka untuk menganggapnya sebagai raja mereka. Setelah peperangan kecil di pasal 2, yang memburuk menjadi perang antara Israel dan Yehuda, pasal 3, jenderal dan sepupu Saul, yakni Abner, bermaksud membawa Israel kepada Daud. Daud menetapkan bahwa pertama-tama Michal, putri Saul, harus dikembalikan kepadanya sebagai istrinya. Hal ini diatur, tapi kemudian Yoab, Panglima Daud, membunuh Abner sebagai tindakan balas dendam yang mungkin juga dimotivasi oleh kedengkian kepadanya. Daud memerintahkan perkabungan umum, dan ini memperjelas bahwa dirinya tidak bersalah dalam pembunuhan terhadap Abner. Dua orang pembunuh yang berharap akan diperkenan oleh Daud membawa kepadanya kepala Ishboset, putra Saul, dan raja Israel. Daud malah memerintahkan agar mereka dieksekusi. Pada akhirnya, pasal 5 ayat 1-5, Israel juga menjadikan Daud raja. Daud dan orang-orangnya merebut Yerusalem dari orang Yebus, menjadikannya ibu kota kerajaan bersatu. Kemudian ia mengalahkan orang Filistin dan lain-lainnya. Dengan jalan itu ia mengukuhkan pemerintahannya atas seluruh Israel. Sebuah pencapaian atau prestasi yang mengesankan, khususnya bila kita mempertimbangkan supremasi orang Filistin atas orang Israel. Nabi Nathan, menurut tradisi yang barangkali tergolong awal, dalam hal ini tradisi atau Elohista, menyatakan bahwa keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selamanya, pasal 7. Nampaknya demi tujuan ini Daud bersedia menyerahkan 2 orang putra dan 7 orang cucu Saul kepada orang Gibeon untuk dieksekusi. Kemudian memakamkan mereka dengan layak, pasal 21. Simei, seorang kerabat Saul, menuduh Daud telah membunuh keluarga Saul dan merampas hak mereka untuk memerintah. Pasal 16 ayat 5-8. Daud meluputkan Mephiboset, putra Yonatan, yang lumpuh kedua kakinya, dengan menempatkannya sebagai tahanan rumah. Secara literer, historis, dan teologis, 2 Samuel 11-20 dan 1 Raja-Raja 1 dan 2 merupakan karya besar. Sang penulis menggambarkan jalannya berbagai peristiwa dengan menggunakan kata-kata yang luar biasa. Setelah melakukan perzinahan dengan Batsheba, Daud merekayasa kematian suami perempuan itu dalam pertempuran. Nabi Nathan membuat Daud mengakui kesalahannya. Sang nabi juga menyatakan bahwa sejak saat itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Pasal 12. Peristiwa-peristiwa selanjutnya merekapitulasi pelanggaran Daud. Putra sulung Daud, Amnon, memperkosa putrinya, putri Daud yang bernama Tamar. Dengan berdarah dingin, Absalom, putra tertua yang kedua, membunuh Amnon. Pembalasan dendam karena Tamar adalah adik kandungnya.
Belakangan Absalom memproklamirkan diri sebagai raja, dan itu menyebabkan perang sipil. Cerita-cerita dalam satu raja-raja tentang ambisi Adonia dan revolusi dalam tanda petik istana. Salomo melengkapi pola itu, yaitu kejahatan melawan Daud dari rumah tangganya sendiri. Pasal 22-24 dalam 2 Samuel menghimpun tradisi-tradisi selebihnya tentang Daud. Cerita-cerita tentang raksasa-raksasa Filistin, termasuk Goliat yang di sini dilaporkan telah dibunuh oleh seorang yang bernama Elhanan. Kemudian sebuah mazmur yang merupakan duplikat dari Mazmur 18. Ada juga sebuah daftar yang berisi nama-nama para pahlawan Daud, serta cerita tentang upaya Daud menghitung orang Israel dan Yehuda, merupakan bagian penutup dari 2 Samuel. Sejarah Deuteronomis, 1 Raja-Raja. Periode yang dibicarakan dalam 1 Raja-Raja terbentang dari hari-hari terakhir Daud, kurang lebih tahun 965 sebelum Masehi, sampai pemerintahan Ahab, kurang lebih tahun 875 sebelum Masehi, dan meliputi zaman Salomo, pecahnya kerajaan bersatu, dan peperangan di antara Israel, Yehuda, dan Aram. Nabi-nabi awal berperan penting, yakni mengurapi, menasihati, dan mengutuk raja-raja sesuai dengan firman Yahweh. 1 Raja-Raja adalah bagian dari sejarah Deuteronomis yang dimulai dengan kitab Ulangan dan berakhir dengan kitab 2 Raja-Raja. Sumber-sumber yang digunakan diantaranya berasal dari Yehuda, Yahwista, dan Israel, Elohista, di samping sumber-sumber yang lain. Komentar sejarawan Deuteronomis terhadap raja-raja dan kesetiaan atau ketidaksetiaan mereka kepada Yahweh sering muncul. Raja Daud yang sudah tua dan agak pikun belum menunjuk penggantinya. Tetapi putra tertua sesudah Amnon dan Absalom, yakni Adonia, beranggapan bahwa ia akan segera menjadi raja. Karena itu ia mengadakan perayaan. 2 Samuel 1 ayat 5-10. Daud tidak pernah punya persoalan dengan Adonia sebelumnya. Pasal 1 ayat 5-6. Karena alasan tertentu yang tidak dikemukakan, Nathan berkomplot dengan Batseba untuk meyakinkan Daud bahwa ia telah berjanji bahwa Salomo, putra yang jauh lebih muda, akan menjadi raja menggantikan dirinya. Pasal 1 ayat 11-27. Daud kemudian mengangkat Salomo sebagai raja dan tak lama kemudian meninggal dunia. 2 ayat 10-12. Salomo segera melakukan politik pembersihan. Ia mengirim orangnya yakni Benaya untuk membunuh orang-orang yang dipandangnya sebagai pesaing dan pembangkang dengan alasan yang tampak dicari-cari. Pasal 2. Salomo diingat karena hikmatnya, pasal 3, dan namanya di kemudian hari dihubungkan dengan banyak tulisan hikmat. Ia juga terkenal karena lingkungan istananya yang mewah, glamor, dan sangat-sangat mahal. Pasal 4 dan 10. Ia juga diingat sebagai pembangun bait suci serta beberapa istana. Pasal 5-7. Sebuah komentar euforik menggambarkan zaman itu. Pasal 4 ayat 20. Tapi Salomo juga diingat oleh orang Israel karena beban berat kerja paksa yang
kenakannya kepada mereka. Pasal 12 ayat 4. Salomo diingat pula oleh sejarawan Deuteronomis karena kemurtadannya. Pasal 11 ayat 1-13. Putra Salomo yang menikmati peran seorang penguasa timur menolak untuk memperhatikan orang Israel yang meminta keringanan. Akibatnya pergilah orang Israel ke kemahnya, meninggalkan Rehabeam yang kemudian hanya berkuasa atas Yehuda. Pasal 12. Yerobeam yang diurapi oleh Nabi Ahia, pasal 11 ayat 29-39, diangkat menjadi raja Israel. Tradisi selatan menganggap Yerobeam, bahkan semua raja Israel, tidak baik. Untuk sejurus waktu, Yehuda dan Israel bertempur satu dengan yang lain. Kadang bersekutu dengan Aram, kadang bersama-sama melawan Aram. Baesa membunuh keluarga Yerobeam dan mengangkat dirinya sebagai raja sesuai dengan firman Yahweh. Pasal 15 ayat 27-30. Nabi Yehu kemudian mencela Baesa, yang kemudian dibunuh bersama dengan seluruh sanak kandangnya yang laki-laki oleh Zimri. Setelah perang sipil, Omri menjadi raja Israel. Menurut sumber-sumber di luar Alkitab, Omri adalah tokoh yang penting. Putra Omri, yakni Ahab, dan istrinya yang berasal dari Sidon, Fonisia, yakni Isabel, kemudian memerintah Israel. Mereka menyponsori nabi-nabi Baal dan Asyera, yang secara dramatis dikalahkan oleh Elia di Gunung Karmel. Pasal 18. Isabel tidak peduli dengan kebimbangan Ahab sehubungan dengan hak-hak rakyat yang tidak ingin menuruti keinginan kalangan istana. Isabel merekayasa pengadilan terhadap Nabot. Setelah Nabot dieksekusi, Isabel memberikan kebun anggur warisan nenek moyang Nabot itu kepada Ahab. Nabi Elia kemudian datang memproklamirkan firman Allah yang menentang mereka. Pasal 21 ayat 17-24. Belakangan, Yehuda ingin bergabung dengan Israel dalam peperangan melawan Aram. Nabi Mika dimintai pendapat. Dengan sinis ia berkata kepada Ahab, "Majulah dan engkau akan beruntung." Tapi Ahab tahu bahwa Mika tidak pernah bernubuat baik tentang dirinya. Ahab pun mendesak Mika untuk mengatakan kebenaran. Kemudian Mika menandaskan bahwa Ahab akan mati dalam pertempuran. Itu memang terjadi. 1 Raja-Raja pasal 22. Sejarah Deuteronomis. 2 Raja-Raja. Sejarah Israel dan Yehuda berlanjut dari 1 Raja-Raja dan menutup sejarah Deuteronomis. Sebagaimana dalam 1 Raja-Raja, raja-raja Israel semuanya dikutuk karena dianggap murtad. Sementara kebanyakan raja-raja Yehuda dipuji. Misalnya kita lihat 2 Raja-Raja 15 ayat 1-5. Peristiwa-peristiwa besar terjadi selama tahun-tahun ini. Kurang lebih 875 sampai 586 sebelum Masehi. Israel membayar upeti kepada Asyur yang perkasa. Kurang lebih tahun 738 sebelum Masehi. Israel dan Aram mengepung Yerusalem. Kurang lebih tahun 734 sebelum Masehi. Dengan maksud untuk memaksa Yehuda supaya bergabung melawan Asyur. Perhatikan Yesaya 7 dan 8. Pada tahun 722 Asyur menyerang Israel dan mengakhiri riwayat kerajaan tersebut. Sejarah Deuteronomis menafsirkannya sebagai hukuman Yahweh atas kemurtadan Israel. Pasal 17 ayat 7-23.
Di bawah pemerintahan Sanherib, Asyur mengepung Yerusalem namun tidak memasukinya. Itu terjadi tahun 701 sebelum Masehi. Tak lama setelah pemerintahan Manasye yang panjang, dialah Raja Yehuda yang paling buruk menurut sejarawan Deuteronomis pasal 21 ayat 1-16. Yosia, cucunya, naik tahta di Yehuda. Ia memulihkan bait suci kurang lebih pada tahun 622 sebelum Masehi. Ia menyingkirkan kultus asing dan penyembahan berhala sesuai dengan kitab Taurat. Mungkin sekali kitab Ulangan. Perhatikan pasal 22 dan 23. Tetapi kemaharajaan Babel sedang bangkit. Pada tahun 598, Nebukadnezar mengangkut barang-barang berharga dari Yerusalem. Juga keluarga-keluarga yang terkemuka, para pengrajin, demikian pula Raja Yoyakin. Pasal 24 ayat 10-16. Kemudian pada tahun 587 sebelum Masehi, Zedekia, Raja Yehuda memberontak melawan Babel. Setelah pengepungan yang mengerikan, Babel menghancurkan Yerusalem termasuk bait suci dan mengangkut penduduk yang masih tinggal di Yerusalem ke Babel. Bandingkan dengan Mazmur 137. Ini menandai berakhirnya kerajaan Yehuda dan bermulanya pembuangan di Babel. Sumber-sumber meliputi cerita-cerita dari utara tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Elia dan Elisa, juga bahan-bahan dari selatan. Sebagaimana dalam satu raja-raja terdapat rujukan-rujukan pada buku-buku sejarah yang sekarang sudah tidak ada lagi, yakni sejarah raja-raja Israel dan sejarah raja-raja Yehuda. Dua bagian menduplikasi hampir verbatim, yakni bagian-bagian dari kitab Yesaya dan kitab Yeremia. Perhatikan 2 Raja-Raja 18 ayat 13-20 bandingkan dengan Yesaya 36 ayat 1-39 ayat 8. Perhatikan 2 Raja-Raja 24 ayat 18-25 ayat 21 dibandingkan dengan Yeremia 52 ayat 1-27. Sejarah diperumit dengan sistem penanggalan yang relatif. Misalnya 2 Raja-Raja 8 ayat 16 dan ayat 25. Dan fakta bahwa banyak raja mempunyai nama-nama yang mirip atau sama. Israel dan Yehuda sama-sama punya raja yang bernama Yoram, Ahazia, dan Yoas. Aliansi-aliansi terus bergeser secara tidak pasti. Sementara Aram, Israel, dan Yehuda bersekutu satu dengan yang lain atau bertempur satu dengan yang lain atau melawan bangsa-bangsa lain, khususnya Edom, Moab, Asyur, dan Mesir. Antara tahun 926 dan 722 sebelum Masehi, Israel mempunyai 9 dinasti yang berbeda, yang pada umumnya digulingkan oleh dalam tanda petik revolusi berupa pembunuhan. Di Yehuda satu-satunya keterputusan dalam garis 19 raja dinasti Daud yang dimulai dari Rehabiam hanyalah Ratu Atalia, putri Ahab. Nabi-nabi terus mengurapi, menasihati, dan mengutuk raja-raja. Pemberontakan Yehu berawal dari seruan Elisa pasal 9. Dan pembantaian yang dilakukan Yehu terhadap keluarga Ahab rupanya disetujui oleh Yahweh pasal 10-30. Meski Hosea menyatakan hal yang sebaliknya, Hosea 1-4. Kebanyakan nabi-nabi klasik muncul semasa tahun-tahun terakhir kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda.